seringkali kita kan ditanya, Tuhan, sorry aku tanya soalnya aku di bagian yang memang kayak, ya aku Kristen tapi aku mau jelasinnya susah gitu loh. Kayak, kok Tritunggal berarti Tuhan kalian 3 dong? Aku bilang enggak, itu dia kayak, seperti pendeta Gil bilang, dia menyalurkan 3 kuasanya dalam 3 itu. Alah, Mana ada Bapa, tim Putra, menyalurkan Roh 3 Kudus. kuasa? Aku tambah-tambah Nah itu. itu makanya masih payah ini. Gimana dia? Ajarin dulu dong. Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang esa. Ingat ya, kebagaimanaan Allah yang esa, bahwa Allah yang esa adalah Sang Bapa bersama dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Firman itulah Yesus, Roh-Nya lah Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu tidak berurusan dengan berapa Tuhan, tapi tentang bagaimana Tuhan yang satu. Oh, ternyata Tuhan yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Yang oleh firman dia menjadikan segala sesuatu, dan oleh rohnya ia menghidupi segala sesuatu. Firman itulah Yesus, roh itulah Roh Kudus. Itu doang. Ya, jadi nanti simpelnya analoginya bagaimana? Kamu bisa gunakan matahari. Matahari itu ada satu matahari, tetapi di dalam matahari itu ada terang, ada panas, ada cahaya. Terang, ada panas, ada gas. Ya, gas itu bukan terang, bukan cahaya, tetapi ketiganya adalah matahari, tapi hanya ada satu matahari. Siap. Manusia pun begitu. Manusia, tubuh, firman atau pikiran dan juga roh. Itu ada 3, tapi tidak ada 3 manusianya, ada satu manusia. 3 realita di dalam satu hakikat. Oke. Itu Trinitas itu. Jadi kalau orang tanya, kok Tuhanmu ada 3 loh? Kan mereka membayangkan Trinitas itu ada 3 orang diikat jadi satu lalu duduk bersama-sama. Enggak gitu Trinitas itu. Itu kesalahpahaman si kami, ya, bukan iman Kristen. Iman Kristen tuh enggak ada begitu. Di dalam pengakuan iman Nisea Konstitusional itu sudah mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, yaitu Sang Bapa. Sudah. Lalu firmannya Bapa, lalu rohnya Bapa. Itu saja, kita nggak percaya yang lain-lain. Oke. Ya? Siap. Ya, makasih Elia, Tuhan berkati. Ya, God bless. Kalau nggak bisa lagi ditangkap yang begitulah, lalu gimana menjelaskan lagi, saya tidak tahu. Kadang perlu yang dimaksud dengan kalau belum bisa memahami seperti omega 3 ya. Banyak banget yang menaikin ya. 100 orang. Salam Kak. Silakan flow room, silakan. Saya mau tanya Kak, menurut pendapat Kakak, bagaimana pendapat Kakak mengapa doa atau permohonan kita masih belum kita terima? Padahal dalam ayat Alkitab saya juga nggak tahu persis ya ayat Alkitabnya di mana, ada yang mengatakan mintalah maka engkau akan diberikan. Mohon pencerahannya Kak. Terima kasih. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Nah, orang-orang seperti itu orang-orang yang bagaimana dulu? Misalnya Tuhan, saya mau kekuatan. Ya kamu harus siap sedia kalau Tuhan bawa kamu ke lembah kelam. Itu Tuhan jawab doamu. Karena di dalam kekelaman itu kamu dikuatkan. Tuhan itu tidak seperti boneka strombolin kita dibuatnya. Kamu minta apa langsung ada. Seperti 5 roti 2 ikan ya kan. 5 roti 2 ikan. Nggak begitu. Tuhan berikan saya sukacita. Kamu pasti diperhadapkan dengan hal-hal yang berduka. Kenapa? Agar alasanmu untuk bersukacita hanyalah Tuhan. Kamu minta kekuatan, harus siap sedia diuji di dalam kelemahan agar kamu menjadi kuat. Karena ketika emas itu diminta untuk semakin murni, maka dia harus semakin dibakar. Nah, jadi mindset tuh dirubah, pola sudut pandang tuh dirubah. Cara Tuhan itu bekerja, itu tidak seperti cara manusia bekerja. Tuhan berikanlah aku kelulusan begini, lalu plus lulus begitu aja. Gak begitu cara Tuhan. Tuhan akan gagalkan kamu dulu. Dia akan membawa kamu kepada apa yang
Agar apa? Agar di dalam proses itu kamu dihajar, kamu ditegur, dan kamu dibentuk kerendahan hatimu, agar kamu berserah kepada Dia. Dan ketika kamu lulus uji, sama seperti Ayub yang lulus uji, maka Tuhan menambahkan berkali-kali lipat. Itu tak kesulitan bagi Dia. Apalah sulitnya Tuhan untuk menambahkan apapun yang Dia mau dalam hidupmu? Nggak ada. Tapi tergantung kamu. Kamu setia nggak sama Dia? Kalau kamu dikit-dikit kayak orang Israel, apa-apa bersungut-sungut, Tuhan marah lah. Dihukum, nggak boleh masuk. Hanya yang ini yang masuk. Tuh kalau bersungut-sungut ya begitu. Jadi jangan bilang Tuhan nggak menjawab. Tuhan menjawab semua doa. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, belum. Tapi Tuhan tidak mengabulkan semua doa. Ketika Tuhan saya minta, Tuhan berikanlah saya pacar Tuhan. Ketika saya tidak dapat pacar, Tuhan dalam 2 minggu ini berikanlah saya pacar. Dan dalam 2 minggu ini saya tidak mendapat pacar. Artinya Tuhan menjawabnya dengan kata tidak. Itu jawaban, tapi tidak terkabul. Atau bilang, Tuhan berikanlah aku ikan goreng Tuhan hari ini. Lalu ada ikan goreng, Tuhan menjawab iya dan mengabulkan doa saya. Jawaban Tuhan itu nggak selalu ya, iya, tidak, belum, tunggu dulu. Dan cara Tuhan, kan Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Makanya mari coba pandang Tuhan menurut sahabatnya. Jangan pandang Dia menurut lawannya. Kalau menurut lawannya apa-apa disalahkan, apa-apa dipertanyakan, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa merepet, apa-apa mengeluh, apa-apa ini. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadikanlah aku pribadi yang kuat. Jadikanlah aku pribadi yang strong. Ketika kamu diperhadapkan pada situasi di mana kamu perlu diuji agar menjadi kuat, kamu marah-marah sama Tuhan. Padahal kamu diizinkan di dalam itu agar kamu dikuatkan. Tapi kamu malah marah. Kamu malah merengek-rengek. Kamu malah bersungut-sungut. Kamu yang minta kuat. Tuhan, berikan aku hati yang suci. Berikan aku hati yang rendah hati. Berikan aku hati yang baik. Tuhan hadapkan kamu dengan cacian makian. Tuhan hadapkan kamu dengan ketidakadilan. Kamu malah bersungut-sungut. Padahal di dalam itulah kerendahan hatimu diuji dan didapatkan. Jadi itu tergantung bagaimana cara kita memandang Allah. Jadi jangan pandang Allah itu seperti kamu memandang teman kampusmu. Enggak. Karena He knows apa yang kamu nggak tahu. Dia tahu di depan sana apa yang kamu nggak tahu. Jadi percayalah sama Dia, percaya dong. Kalau Dia tahu itu buruk bagimu dan ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kamu minta, harusnya kamu bersyukur. Karena Dia tahu apa yang di depan. Kalau Dia izinkan itu, kamu kena, kamu marah juga kan sama Dia. Jadi mana? Dikabulkan marah, nggak dikabulkan marah. Jadi urusan kita marah-marah aja metun terus. Nggak boleh gitu. Ya, jadi ubah. Sudut pandang tuh dirubah. Melihat Dia tuh ubah. Cara melihatnya tuh ubah. Ya. Baik, makasih Kak penjelasannya. Saya mau tanya lagi satu lagi nih Kak. Dalam berdoa, adakah Kak yang harus kita perhatikan dalam kita berkomunikasi dengan Tuhan? Karena saya merasa kalau berdoa agak bertele-tele Kak. Terima kasih. Doa yang bertele-tele itu adalah doa yang tanpa arti. Doa panjang itu boleh, panjang banget boleh. Tapi jangan diulang-ulang. Jangan tidak ada makna, tidak berguna, tidak berguna dalam pengertian kata-kata yang sia-sia. Panjang doa tuh boleh, tapi jangan sia-sia. Nah, bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Mintalah kepada Kristus di dalam nama Yesus. Itu yang perlu kamu lakukan. Karena Tuhan Yesus adalah pengantara kamu. Imam besar agungmu yang memerantarai kamu dengan Allah. Jadi apa yang harus kamu perhatikan? Ya rendahkanlah hatimu, bawalah dirimu kepada Bapa di dalam nama Yesus. Gitu ya. Terima kasih Kak. Oke, ya kita lanjut ya. Silakan siapa nih? Bang Tatonya siapa ya namanya ini? Halo?
Halo, selamat malam. Ya malam Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Saya mau nanya pendapatnya kamu Tentang apa itu? tentang kalau sekarang ini kan lagi sering kita lihat debat lintas agama. Oke, lalu? Bagaimana tanggapan kamu terhadap debat tersebut? Ya, debat lintas agama nggak masalah. Debat itu kalau di dalam definisi debat itu kan mempertahankan argumen. Ya, kalau di dalam debat yang memang benar-benar debat ya Ya. silahkan. Tapi kalau caci memaki ya jangan, nggak boleh. Tuhan juga larang kok. Nggak boleh caci memaki. Tapi berdebat tuh boleh sebagai tanda kita itu konsisten mempertahankan dan mempertanggungjawabkan iman. Debat silakan debat. Debat itu kan metode. Tapi kalau caci maki ya jangan. Nggak boleh. Ya. Gitu ya apa si Pak siapa tadi? Nah, selama ini kan Kak yang Kenapa itu? yang saya perhatikan akhir-akhir ini ya, yang kalau saya pribadi ya saya cukup mengapresiasi wawasan kekristenannya, apologetnya Kristen gitu kan. Tapi yang saya lihat lawan berdebatnya itu orang-orang bebal semua. Bebal yang nggak pernah mendengarkan apa yang kita sampaikan gitu. Ya makanya Pak berdoalah. Gimana menurut kakak itu? Nggak perlu gimana-gimana, doakan aja mereka biar batunya itu yang membenturkan mereka, biar mereka sadar. Kita mau buat apa? Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang kamu nasihati 1-2 kali, tinggalkanlah dia. Mereka udah berkali-kali dikasih tahu ya, nggak mau tetap ya udah. Tunggu aja batu itu yang membenturkan dirinya sendiri. Itu aja. Jadi doakanlah ya. Oke? Oke, amin, shalom. Iya, shalom. Iya. Memang kalau ada berurusan dengan batu tuh susah, Pak. Nah, saya pernah mengaku tidak kenal Yesus. Gimana itu menurut Siapa kakak? mengaku? Saya kepada orang. Wah, kenapa kamu bilang kamu gak kenal Yesus, Pak? Kamu Kristen, Pak? Kristen. Waduh. Kenapa itu, Pak? Kenapa bilang gak kenal Yesus? Gara-gara saya ingin jangan lihat TikTok bertengkar gitu lah maksudnya. Soal debat Kayak agama. mana ya? Oh, maksudnya kayak mana? Jangan lihat TikTok bertengkar. Maksudnya? Iya. Kan banyak Kurang TikTok paham. ini. Nah, lanjutkan. Kayak mana? Jadi saya ngaku HTS gitu. Bapak apa? Maaf? Mengaku ateis. Oh, mengaku ateis. Oh ya, oke. Lalu? Terus mencela Tuhan juga. Mencela? Iya. Waduh, udah mencela. Tidak mengakui gimana? Lah, oke. Lalu sekarang perasaan Bapak gimana? Ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan. Terus hanya ketakutan aja yang ada? Ya ada rasa ketakutan lah, kayak saya bawa mobil rasa kayak bakalan apa gitu. Selain itu nggak ada Bapak rasakan yang lain? Apa gitu yang perlu Bapak lakukan setelah melakukan itu? Bapak nggak terpikir? Sorry gimana? Bapak nggak terpikir apa yang Ada cuma Bapak... rasa itu aja. Oh, jadi Bapak nggak terpikir apa yang Bapak harus lakukan setelah melakukan kesalahan itu? Tahu saya minta ampun kan? Udah minta ampun? Belum. Kenapa belum minta ampun? Minta Dan ampun. juga saya jarang ke gereja loh, serius. Nah, kalau jarang ke gereja, maka mulai sekarang rajin ke gereja. Minta ampun sama Tuhan. Sinyal saya jelek, maaf kak. Iya.
Ya, jadi kalau sekarang, kalau Bapak jarang ke gereja, mulai sekarang harus rajin ke gereja. Dengar ya? Dengar kan? Halo? Apa tiba-tiba langsung hilang jaringannya? Masalah kayak gini langsung hilang. Tadi nggak hilang, kok jadi hilang? Iya, 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 Berarti sekarang harus apa tadi? iya dengar. Sekarang harus apa tadi? Harus ke gereja. Ke gereja. Ya, lalu minta ampun sama Ampun sama ke Tuhan. gereja. Betul. Bapak harus niatkan dong minta ampun. Bapak tahu itu salah, Bapak minta ampun sama Tuhan. Bapak minta maaf sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku tuh nggak berniat begitu. Ya, kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu akui kamu berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mengaku dosamu, ia akan menyucikan kamu dari pelanggaranmu. Ya, jadi akui dosamu, Pak. Jangan gengsi sama Tuhan. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Nggak usah sok-sokan gengsi-gengsi. Ya, jangan makan tuh gengsi. Menghadap Tuhan kok gengsi. Nggak boleh gitu. Iya. Ya, datang ke gereja, jangan malu-malu. Iya. Datang ke gereja, beribadah bersama dengan orang lain. Ya, terima perjamuan kudus, mengakui dosa. Berdoa sama Tuhan, akui dosamu. Jangan gengsi-gengsi. Ya. Atau jangan kan orang-orang tuh Oke, kan, siap. Oke. ya jangan karena bapak laki-laki lu ada orang-orang bilang, alah cupu banget ke gereja laki-laki, lebih baik di kedai tuak atau lebih baik di sini. Jangan ikuti itu, hantu itu. Ya, yang begitu tuh, suara-suara yang begitu tuh hantu. Hantu itu bisa pakai orang-orang, Pak, ngomong begitu ya. Jadi mulai sekarang datang ke gereja sekali seminggu yang kita ke gereja, enggak yang tiap hari. Masa nggak mau? Sekali seminggu loh kita ke gereja. Ya kan? Jadi mulai sekarang ke gereja ya, ikuti. Bapak udah berkeluarga, mohon maaf? Belum. Nah, kalau belum berkeluarga ke gereja lah. Cari Tuhan di sana ya. Siapa tahu nanti Tuhan kasih nanti pendamping buat Bapak dari gereja, kan kita nggak tahu. Nah, gitu. Ke gereja baru minta ampun sama Tuhan, akui dosa dan kesalahan, baru nanti kamu akan diampuni gitu. Jangan malah menjauh dari Tuhan, Pak. Nggak boleh. Nanti Anda makin rusak, ya. Oke, Kita ya, siap. Pak. Kasih, Kak. Ya, semangat Iya, ya. kasih ya. Jadi Iya, setelah iya, Bapak oke, makasih. setelah Bapak turun dari sini, Bapak berdoa, ya. Minta ampun sama Tuhan ya. Oke. Ya, oke. Oke, siap, makasih. Oke, God bless ya. Semangat, Pak. Gitu. Jadi jangan malu-malu ya. Ada orang ini berdoa sama tembung gengsi. Kok makanlah gengsimu itu. Tuhan aku gengsi. Kok bisa sama Tuhan yang gengsi? Nggak boleh lah itu. Tuhan itu loh, nggak ada memandang kita memang hina. Kita ini semua hina. Mau ada mobilmu 10 di rumahmu, kamu tetap hina di hadapan Tuhan. Kita tetap hina di hadapan Tuhan. Jadi nggak usah lah gengsi-gengsi. Duh, pikir udah apa kali kita ini. Nggak ada artinya kita sebenarnya ya. Kita ini nggak ada artinya. Karena kita udah kotor di dalam dosa. Lalu di dalam keberdosaan kita gengsi-gengsi begitu, bah. Rusaklah dunia persilatan ya kan. Gengsi-gengsi. Sama Tuhan aja gengsi. Gak boleh gitu. Silakan Mutia. Kakak izin bertanya. Ya, aku kan masih belajar tentang Kristen. Puji Tuhan aku udah masuk Kristen. Terus aku masih penasaran tentang tata cara memakamkan jenazah menurut Alkitab. Nggak ada tata caranya menguburkan kakinya dulu, yang masuk kepalanya dulu, apanya nggak ada. Orang mati udah mati, kubur, tempatkan langsung. Mau gimana pun itu terserah. Ya, karena itu tubuhnya itu harus binasa untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Itu nanti pada hari kebangkitan. Jadi nggak ada cara-caranya kepalanya dulu lalu tangannya dilipat begini segala macam, tuh udah ada. Ya, udah dia mati udah selesai. Rohnya ke Firdaus, nanti hari kebangkitan dia akan dibangkitkan. Bukan tubuhnya itu yang dibuat, tapi tubuh yang baru nanti akan dia pakai. Ya. Mimpinya aku tuh
menjurusnya ke Katolik, Kak. Itu aku kan nggak ngerti awalnya kan, karena aku kayak ada di tempat seperti asrama gitu, nuansa putih-putih dan ketemu Bunda Maria. Habis itu dia bilang ke aku fondasinya kuat. Sudah, habis itu hilang. Terus nggak lama lagi aku berdoa di Jakarta kemarin bulan Maret, dapat mimpi lagi. Aku minta petunjuk. Ini cuma mimpi biasa apa kayak gimana, soalnya banyak pergumulan dari aku SMA sampai sekarang. Cuman suara itu bener-bener bikin aku merinding sampai sekarang. Tuhan Yesus sudah gitu kenceng, makanya aku udah mulai kuat dengan imanku yang sekarang. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Tetap bertumbuh dan berkembang dalam iman ya. Jangan lepaskan ya, karena kamu sudah kecap kasih karunia ya. Thank you, Kak. Iya, God bless.